Jadi kenangan yang nggak bisa dilupakan antara saya dan Puang Haji, yaitu saya setiap ketemu beliau tuh pasti yang ditanyakan kapan Irma menikah. Ada payung nggak? Ada payung nggak? Payung. Mau nabur bunga kan? Video ini bagi juga deh. Ya, kenangan yang nggak bisa saya lupakan kalau Puang Haji itu, saya manggilnya Puang Haji ya, gitu. Karena kan kita dari Makassar dan ya memang itu panggilan kita gitu kan. Jadi kenangan yang nggak bisa dilupakan antara saya dan Puang Haji, yaitu saya setiap ketemu beliau tuh pasti yang ditanyakan kapan Irma menikah. Ayo cepat menikah, cari laki-laki yang benar, cari laki-laki yang begini gitu. Ya yang kriterianya sesuai dengan kriteria nenek saya gitu kan. Jadi kamu harus carinya begini ya, pokoknya harus bisa inilah kamu bahagia gitu. Tapi kamu jangan hanya bahagia kamunya sendiri, tapi juga bisa membahagiakan seluruh keluarga besar gitu kan. Suami juga jangan pelit gitu. Jangan yang hanya kamunya aja yang diinin, tapi juga keluarga besar juga harus diperhatikan ya. Hal-hal seperti itulah yang kadang nggak bisa saya lupain sama Puang Haji gitu. Setiap ketemu pasti itu terus yang ditanyain, itu terus sampai terakhir saya jenguk beliau di rumah sakit, itu juga yang ditanyain. Ya lucu juga, tapi kadang saya bilang udahlah nggak usah ditanyain itu terus Puang Haji, yang penting didoain aja. Selama ini nenek saya tinggal di rumahnya sendiri, di rumah beliau sendiri, dan rumah nenek saya dengan rumah saya berdekatan sekali gitu, nggak jauh, jadi jaraknya itu sangat dekat. Makanya ya sering saya berkunjung ke rumah nenek. Ya, kalau dibilang hubungan dekat ya sangat dekat, karena kan dari zaman saya baru lahir, saya sampai sekarang ya nggak pernah jauh sama nenek saya. Memang tinggal di satu kota yang sama dan rumah kita tuh sangat berdekatan. Ya kalau tanda-tanda sih almarhumah kadang suka mengigau suaminya yang juga sudah almarhum, karena suami beliau sudah lebih dulu mendahului nenek saya, dan kakek saya itu juga adalah seorang tentara. Ya memang nenek saya karena sudah berumur, jadi sudah ada sakit komplikasi yang beliau hadapi, dan itu sudah lama, sakitnya itu udah lama. Jadi sempat keluar masuk rumah sakit, sempat diopnam, tapi akhirnya dirawat di rumah. Ya memang nenek saya karena sudah berumur, jadi sudah ada sakit komplikasi yang beliau hadapi, dan itu sudah lama, sakitnya itu udah lama. Jadi sempat keluar masuk rumah sakit, sempat diopnam, tapi akhirnya dirawat di rumah. Beliau meninggal di kediamannya sendiri, di rumahnya, dan ya memang sudah umur ya. Nenek saya usianya sudah 85 tahun. Beliau lahir tahun 1935. Almarhum nenek saya ini adalah ibu dari bapak saya. Nenek saya meninggal tadi subuh, kurang lebih jam 4.20 subuh tadi. Kebetulan nenek saya memang belum kenal sama Irfan, dan bertemu juga belum gitu. Karena kan pas Irfan masuk di kehidupan saya, ya memang nenek saya udah sakit-sakitan,
sudah agak susah gitu untuk ditemui dan udah mulai tidak terlalu mengenali orang gitu kan. Jadi memang saya juga belum ada kesempatan untuk memperkenalkan Irfan ke nenek saya. Kebetulan nenek saya memang belum kenal sama Irfan dan bertemu juga belum gitu. Karena kan pas Irfan masuk di kehidupan saya, ya memang nenek saya udah sakit-sakitan, sudah agak susah gitu untuk ditemui dan udah mulai tidak terlalu mengenali orang gitu kan. Jadi memang saya juga belum ada kesempatan untuk memperkenalkan Irfan ke nenek saya. Audio Jungle.